Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah masih karuniakan kepada kita semua, khususnya yang hadir dalam majelis ini, sempat sehat dan tentunya didasari dengan niat yang mulia, niat yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai amaliyah kita dan akan kita rasakan hasilnya nanti yaumul qiyamah. Salawat salam kita haturkan untuk uswah kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin Bapak Ibu sekalian, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian malam hari ini sebagai muqaddimah, saya akan membawakan sebuah kisah yang sangat menarik, yaitu kisah menikahnya sahabat Utsman pada usia yang ke-80 tahun. Ada seorang wanita yang bernama Naila. Ini kepingin sekali dinikahi oleh sahabat Utsman. Ketika itu Naila ini berumur 18 tahun. Disebutkan juga dalam kisah yang lain adalah 20 tahun. Sangat bersemangat dan berkeinginan sekali untuk dinikahi siapa? Sahabat Utsman radhiyallahu anhu, yang ketika itu beliau berumur 80 tahun. Maka terjadilah pernikahan itu, yang ternyata ada kisah-kisah di awal-awal rumah tangganya harmonis dan luar biasa. Sampai satu kali pembelaan istri ini sangat luar biasa karena mulianya sahabat Utsman, maka kemudian beliau bersemangat untuk melindungi sahabat Utsman. Ketika masuk ke rumahnya orang yang hendak membunuh sahabat Utsman, maka dengan sikap istrinya tadi menjadi tameng, menjadi benteng untuk melindungi sahabat Utsman. Sehingga karena tidak berbekal senjata dan kurang kekuatan, sampai tangannya itu putus ditebas pedang. Tangannya putus karena saking semangatnya, saking menghargainya sahabat Utsman, kemudian beliau melindunginya. Singkat kisah, sampai wafatlah sahabat Utsman radhiyallahu anhu, dan sepeninggal beliau banyak laki-laki yang berdatangan melamar Naila tadi. Sampai siapa? Khalifah pertama Bani Umayyah siapa? Muawiyah pun datang. Ketika giliran yang terakhir ini penasaran. Ketika itu Naila ini kumpul-kumpul sama ibu-ibu, kemudian tanya,
sebenarnya yang masih menarik dariku itu apa? Aku seorang janda, tanganku hilang satu. Kata ibu-ibu, ada yang masih menarik dari bagian kamu. Apa? Gigi serimu. Jadi wong kakung niku nek melihat gigi serinya niku tertarik. Segera beliau pulang dan dipatahkanlah gigi seri itu. Ben mboten apa? Mboten tertarik. Ternyata nek menurut jenengan wanita niku yang menarik napa, Pak? Nek kula satu tangannya. Menarik lah. Terus sampai itu selesai. Ada beberapa, ini singkat sekali kisah ini, panjang ya. Nah, tapi saya ambil pokok saja. Ada beberapa faidah yang disuguhkan oleh para ulama masalah ini. Pertama, niat menikah adalah dunia akhirat. Makanya cok sering gombal-gombal cah nom-nom niku. Kamu saya milikin dunia akhirat. Kamu adalah dunia dan akhiratku. Engkau 1 tahun 2 tahun cerai. Pernah saya sampaikan bahwa sesekali atau paling tidak pernah seumur kita membisikkan kalimat itu kepada pasangan kita. Memang niatnya adalah untuk dunia dan akhirat. Dan itu nanti masing-masing akan menjaga. Ya. Yang kedua, adanya rasa cemburu antara suami istri, terutama suami. Nek suami sudah tidak peka, tidak cemburu lagi sama istri, tidak perhatian terhadap keluarganya, terutama di situ adalah anak perempuan, maka laki-laki itu Rasulullah sebut dayus. Dayus itu orang yang terhalang masuk surga. Kenapa? Nggak ada rasa cemburunya kepada istri. Istri kesana kemari berkomunikasi dengan orang asing. Maka kadang-kadang niat nikah awal itu apa? Saya sendiri pernah atau sering bahkan ada orang laki-laki, bahkan orang sini aja, bareng-bareng kita cari pasangan sampai 4 tahun. Susah, karena standarnya susah. Orangnya tinggi nih lakinya. Paling enggak ya ideal sama saya. Nanti kalau saya jalan ya orang sini-sini itu kan. Dijai kondangan ketemu teman saya juga saya bangga gitu kan. Memang niatnya apa? Untuk pamer sama orang. Ini belum nikah aja udah kayak gitu. Jadi kadang-kadang anak perempuan kita, istri kita itu glamor, bersolek. Kalau terkesan suami membiarkan, maka namanya dayus. Terhalang untuk masuk surga, bahkan wanginya saja tidak akan mendapatkan. Maka harus ada rasa kecemburuan. Istri ketika kita pergi bilangnya hati-hati, bukan hanya hati-hati di jalan. Saya kalau ngisi di asrama polisi itu kan cewek-cewek banyak, dalmas ataupun bintara-bintaran itu kan masih gadis-gadisnya. Saya bilang saya kalau ngisi di situ nggak berani menatap ke depan, gitu kan. Ya khawatir aja biasa, enggak apa-apa. Kalau istri sudah nggak khawatir, sekolah semangkat sakarepmu ya susah itu. Jadi ada orang masalah wis tua. Niki sahabat Utsman sudah tua sekali, 80 tahun. Rasulullah nikah sama Aisyah berapa? 50 lebih. Tapi ada cerita-cerita, kisah-kisah yang harmonis antara berdua Rasulullah dan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi harus ada rasa kecemburuan seperti tadi yang dalam kisah tadi, luar biasa. Pokoknya karena kita kan sahabat Utsman itu kaya, ya kan. Terus sudah tua juga kan gitu kan. Nah istri sing jahat mungkin dibuat kayak di sinetron ya wis mati ya gitu kan. Bunuh orang silahkan gitu. Ya. Terus kemudian yang ketiga, memang
kita ini dihiasi syahwat yang mana tujuannya adalah kepada wanita. Hubbus syahwati minan nisa, termasuk banin, anak, termasuk perhiasan, harta benda yang kita miliki. Di sini adalah pertama siapa? Hubbus syahwat minan nisa. Jadi kalau bagian dari anggota tubuh wanita tadi ada yang menarik, maka berusaha untuk ditutup. Ya. Sekarang ben ada daya tariknya, bukan ditutup, malah dikasih tempel-tempel ini kok, dicangkok-cangkok pakai kawat. Ya. Kalau orang dulu di kampung itu dibalut sama kayak terbuat dari perak itu, kuningan atau warna silver itu, terus ada gambar daun waruni itu, love itu. Dan itu kalau ada yang emas biasanya nanti kalau mau dikubur diambil. Nek orang nanti digali itu kuburnya. Ya, dicopot giginya. Dulu, nah sekarang enggak, malah dikasih kawat benrat itu. Ya itu tujuannya apa? Kalau memang untuk kesehatan sih enggak apa-apa nggih. Kadang misal saya punya teman itu ada giginya itu kalau nusuk ke bibir, bagian bibir itu, kemudian kaget nih, udah tinggi sore kucing. Apa batin niki buntute niki. Itu kalau untuk kesehatan enggak apa-apa, dikurangin. Ya misalkan bagian ada yang lebih terus kemudian nanti berbahaya, dikurangin, enggak apa-apa. Tapi kalau hanya untuk berhias, menambah kecantikan, maka itu tidak layak. Ya sudah cukup suami kita. Terus kemudian yang selanjutnya yang nomor 4 adalah kenapa beliau nikah sama orang tua? Karena memang tujuannya adalah akhirat tadi. Bagi dia, istri tadi, nanti akhir zaman orang dikumpulkan di padang mahsyar sampai nanti masuk ke dalam surga, itu enggak tua umurnya. Tidak tua. Sampai ketika ada seorang wanita tua, nenek-nenek, datang kepada Nabi minta didoakan supaya masuk surga. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Surga itu tidak dimasuki nenek-nenek. Gitu kan. Karena itu dimasukkan dalam bab candanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kitab untuk karya Imam At-Tirmidzi, kalau tidak saya dilupakan, itu Syama'ilul Muhammadiyah. Itu ada tentang kepribadian Rasulullah SAW. Di antaranya beliau bercanda. Jadi nek dadi wong niku ora pakem, glendem, meneng mawon, gitu kan. Kalau bercanda. Rasulullah itu kalau datang ada sahabat-sahabat ngumpul itu ditutup matanya, dikelanyongin gitu. Ya kan. Ada anak kecil aja beliau masih nyempatkan tawaduknya Rasul sama anak kecil. Adiknya Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik ini kan pembantunya Nabi sejak kecil nggih. Udah nggak ada bapaknya, punya adik lain bapak, satu ibu. Pas Anas bin Malik diantar ke rumah Nabi, miskin, diantar supaya membantu engkau Rasulullah di sini. Makanya Anas bin Malik dan Abdullah bin Abbas sejak kecil itu hidup bersama Nabi. Makanya riwayatnya banyak sekali. Riwayat hadisnya Anas bin Malik dan siapa? Abdullah bin Abbas. Ibunya pesan, wahai Nabi, setelah ini doakan untuk anak saya Anas bin Malik 3. 1, doakan dia supaya kaya. 2, anaknya banyak. 3, masuk surga. Sapa sing ora seneng? Anas bin Malik setelah itu dia mengatakan, kedua-duanya sudah saya dapat. Aku kaya, duitku banyak, ning tetap jadi pembantu Nabi. Yang kedua, cucuku sudah mencapai 100 lebih, putune. Satu yang aku berharap, karena belum masuk surga. Didoakan Nabi pasti terkabul. Rasulullah sempatkan datang ke rumahnya Anas bin Malik. Pas masuk, di situ ada anak kecil nangis, ya kan, nangis. Terus Rasulullah sempatkan, seorang presiden pemerintah sibuknya luar biasa, dia utusan Allah, datang ke rumah pembantu nih. Ada anak kecil adiknya nangis pun disambangi sama Nabi, dipegang bagian kepala. Rasulullah paling sering kalau ketemu anak kecil pegang bagian kepala, terutama anak yatim. Ya makanya nanti yang berdampingan dengan Nabi itu adalah pemelihara anak yatim.
gitu. Nabi itu nanti bersama duduknya orang satu tempat dengan orang-orang yang memelihara anak yatim. Ketika itu anak kecil ini nangis sambil megang burung. Apa katanya? Kenapa? Ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Bersyair. Kalimatnya luar biasa. Artinya, wahai Abu Umair, anak kecil, apa yang terjadi? Apa yang diperbuat burung itu? Nabi wis ngerti nek burungnya itu mati digojek, ingatan iki wis mati. Ini sudah 3 hari sakit, nggak mau makan, sekarang mati. Ini tawaduknya Nabi terhadap anak kecil. Rahmah nek terhadap orang yang lebih, kita terhadap orang yang lebih tinggi derajat dan umurnya adalah menghormati. Jadi kalau kita merahmati sifat kasih sayang kita di muka bumi ini, akan ada turun rahmat Allah dari langit untuk kita. Nek kita mikire apa manuk wae kok tangisi, nya tak kayak duit tuku gitu. Dan ini anak ini nggak marah, diam akhirnya. Itu tawaduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenapa beliau ini nikah sama orang yang sudah berumur? Karena memang tujuannya adalah akhirat, dunia akhirat. Kenapa saya pengen dinikahi sama Utsman ini, sahabat Utsman, nanti di akhirat? Karena beliau adalah sahabat yang mulia di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata nanti ketika masuk surga itu tidak tua, masih muda. Umurnya berapa? Antara 30 sampai 33 tahun. Sing sepuh-sepuh niku mangkeh nom. Sing jenggot-jenggoten niku mangkeh mboten enten jenggote, Bu. Alus. Bayangkin jajal, ndak bisa terbayang. Ya, makanya ketika itu Rasulullah SAW dalam riwayat Mu'ad bin Jabal mengatakan, yadkhulul ahlul jannah al jannah jurdan. Nanti penduduk surga itu masuk surga dalam kondisi jurdan, yaitu tidak ada bulu rambut di badannya, alus. Terus murdan itu tidak ada bulu rambut di dagunya. Muhakkalin yaitu bercelak. Bercelak itu laki-laki pun sunnah. Ning sing dicelaki udu alise. Bukan alis, tapi napa? Kelopak bawah niki niku di dalam rambut tarik gini, ya itu bagian dalam. Dan itu juga untuk kesehatan. Dan kalau sekarang mungkin sudah modern, celaknya modelnya kayak pensil. Kalau dulu enggak, serbuk dalam botol. Nggih. Saya pernah nyoba. Anaknya takut. Akhirnya enggak jadi. Padahal itu enak betul Pak, tapi nanti terus ngumpul di sini ada kotoran. Ini kalau nggak sering-sering diambil juga malu-maluin itu. Ya, ada kotoran yang ngumpul. Itu memang bagus. Celaknya. Jadi jurdan, murdan, muhakkalin. Ya. Mukahalin yaitu tidak berbulu di tubuhnya, di dagunya, dan dia bercelak. Abna'u salasin umurnya berapa? 30 au salasu salasin sana, 33 tahun. Jadi normal. Makanya ketika nenek tua dia bilang doakan aku masuk surga, surga itu enggak dimasukin nenek-nenek terus nangis. Rasulullah perintahkan sahabat untuk menjelaskan maksudnya apa, nanti mereka akan menjadi muda, ya umuran itu. Saat ini napa tetap 33 tambah tua, umurnya mundak napa mboten. Ya. Makanya Imam Ibnul Qayyim menyebutkan kenapa dalam kitab-kitab tafsir disebutkan umurnya kok 30 sampai 33 tahun. Kata Imam Ibnul Qayyim, fa innahu ablaq wa akmal fi istisfa'il ladzat. Umur segitu itu paling sempurna-sempurnanya, ya, paling kuat-kuatnya orang menikmati
nikmat Allah di surga yang begitu banyak dan luar biasa. Ini kan sudah 30 lebih semua nggih. Itu umur 30 sampai 33 tahun ini gek api-apike. Rasa-rasane gitu. Sempurna. Supaya apa? Bisa maksimal menerima atau menikmati nikmat-nikmat yang Allah sediakan di dalam surga. Li'annahu akmal minal quwwah azmul ati alladati wa bijtima'i al-amrani yakunu kamalul ladati wa quwwatiha. Jadi nek wis sempurna umure, sudah matang, terus kuat, maka disitulah orang itu akan puas merasakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara keterangan Al-Imam Ibnul Qayyim. Terus kira-kira niku umure tambah mboten? Kita itu akan tua mboten? Nek mati enggak? Nek mati enggak? Enggak akan pernah mati. Makanya di bahasa Quran sering nanti khalidun atau khalidina fiha. Kekal bahasanya. Kekal di dalamnya. Enggak akan pernah mati. Karena ketika nanti sudah dipisah antara penduduk surga dan neraka, Allah mendatangkan kapsun, yaitu ekor kibas domba besar disembelih di antara surga dan neraka. Ya ahlal jannah khuludun fihi fala mauta lakum wa ya ahlan nar khuludun fihi fala mauta lakum. Wahai penduduk surga, kalian kekal di dalamnya dan tidak akan pernah mati. Wahai penduduk neraka, kalian juga kekal di dalamnya dan tidak akan pernah mati. Kemudian Allah sembelih maut itu. Dilambangkan seekor kipas Allah sembelih di antara surga dan neraka. Maut sudah disembelih, jadi tidak akan pernah menghampiri kita lagi. Ya. Bagaimana umurnya tambah tua? Atau tetap muda? Ya. Rasulullah SAW dalam riwayat At-Tirmidzi yang dihasankan oleh Al-Albani menyebutkan ahlul jannah jurdun murdun kahlun. Tadi sudah. Penduduk surga itu tidak berbulu bagian tubuh ataupun dagunya dan bercelak. La yanfa syababuhum. Tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah hilang apa? Syabab. Kenapa syabab? Pemuda. Jadi tetap nom. Laki perempuan. Wala tabla thiyabuhum, jangankan umur atau orangnya, pakaiannya pun enggak pernah akan rusak. Pakaiannya enggak pernah akan rusak. Jadi nek ada pertanyaan njur tuwa apa ora, apa setara umur segitu terus selama-lamanya, tidak ada keterangan yang jelas. Cuman ada sinyal seperti ini. Rasulullah menyatakan la yanfa syababuhum, yaitu apa? Tidak akan pernah sirna atau hilang pemuda atau umurnya itu tadi, umur yang paling matang tadi. Jadi segitu terus, berkualitas terus. Jangankan umur dan tubuh, bagian tubuhnya, pakaiannya pun tidak akan pernah rusak. Itu nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nek diomongke kayak gini, nggak pernah terfikir di dalam pikiran kita ati niki batin kalau napa nggih ora tekan, nggak pernah, karena saking luar biasanya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Terus kemudian tadi itu alasan beliau, siapa tadi? Naila menikah, pengen dinikahi siapa? Sahabat Utsman. Terpaut sangat jauh sekali bedanya pinten swidak 5. Umurnya 20 nih wow. Bedanya 60 tahun. Okay. Saya nggak akan menceritakan terus gimana malam pertamanya, ada yang menarik. Okay. Tapi intinya itu memang dulu itu orang umurnya panjang-panjang. Okay. Semakin hari semakin kesini semakin umurnya pendek. Porsi tumbuhnya juga semakin kecil gitu kan. Nek dulu kan 60 dirok nih. 60 dirok niku nek diukur sekitar 34 meter. Umurnya juga ribuan, ratusan. Saniki nek setelah Nabi Muhammad niku sing umurnya lebih dari 70 niku jarang. Nggih.
Paling banter kata Nabi ya 60 70. Ning enten sing 80. Pingine sing dawa nggih. Pingine sing dawa nggih. Nabi sudah ngasih kabar seperti secara umum. Ning nek kita minta sama Allah supaya dipanjangkan umur. Rezekine akehi kan gitu nggih. Ya Allah panjangkan umur kami. Palah nek minta mati mah ndak boleh. Nggih. Walaupun sakitnya sudah enggak karuan tidak boleh minta mati, tapi ikhtiar minta dipilihkan sama Allah yang lebih baik itu mana. La yatamannayana ahadukumul maut aja bisa ngarep-arep sing jenengane pati. Fa in kana labuta fa'ilan, kalau memang itu sangat terpaksa sekali, maka berdoalah sama Allah. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairul. Ya Allah, hidupkan aku, sehatkan aku jika itu lebih baik untukku. Wa tawaffani, dan wafatkan aku idza kanatil wafatu khairul li, jika dengan aku wafat mati ini lebih baik dari bagiku. Niki doa. Nggih, makane nek sing putus asa nika cok, ya Allah mbak pundhut mawon kula pun mboten kuat. Ora ana sing ngopeni. Gitu kan. Doane niku Allahumma ahyini maka natil hayatu khairul li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairul li. Hafal nggih? Dihafalke. Engko cok antuk kliwat, sakniki ono sabar-sabar. Sampeyan ki mbok aja ndersula. Aja ngarep-arep kaya ngono kuwi. Ning suatu saat kita diuji sama Allah, siap untuk menerima nasihat itu. Gitu. Wasiat sabar itu memang harus didengungkan, harus disampaikan. Nek wong sehat nonton gampang karo wong lara meni sabar. Makane sing lara sabar-sabar sampean ora ngrasake, memang nggih. Ning mangke suatu saat kita sakit siap menerima niku. Kita sering kadang-kadang kita niki mbok ya sing sabar, sing hati-hati. Ketika kita nanti diuji kadang-kadang kita ndak sabar. Kadang-kadang itu nek saya ketemu sama teman-teman gini, wah kula jan malah wingi di rumah kan saiki wis ora iso nyambut gawe meneh. Sampean kan cok kulino ngomongi sabar to karo wong. Mbok saiki ki sabar. Oh, sampean duwite akeh gitu tetepan. Angel to, sabar. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Tetep niku, Pak. Didengungkan terus. Terus kemudian yang kelima, kenapa wanita Sinaila tadi pengen banget dinikahi sama sahabat Utsman bin Affan yang terpaut umur sangat jauh sekali, karena memang tujuan beliau supaya dinikahi beliau di akhirat. Makanya ketika banyak orang yang datang termasuk Muawiyah nggak diterima, karena saya pengen sama dia nanti di akhirat. Masalahnya kalau ada wanita yang nikah lebih dari satu kali, maka sama siapa kan itu? Orang mungkin nek wanita terus pasangannya suami ini tiga-tiganya itu ndak. Tapi nek laki bisa lebih. Njur nang kono niku ya matuk kabeh, ora ana sing susah niku. Nggih. Maka kalau saya tidak dilupakan sahabat Hudzaifah itu aku berharap yang meninggal lebih dulu itu kamu, ngomong sama istri, karena aku aman. Tapi kalau aku dulu yang meninggal nanti kamu nikah lagi, padahal aku saking cintanya sama kamu. Nah pertanyaan sekarang nanti, kalau istri Rasulullah itu nggak boleh dinikahi sama umatnya ini, karena semua akan diambil Nabi nanti dia di surganya. Nih. Lah kalau ada ada kan orang wanita meninggal. Kalau orang laki-laki meninggal belum punya suami nanti dikasih istri sana. Tapi kalau wanita yang belum bersuami kasih enggak? Ya dikasih nanti. Semua berpasangan. Semua nanti itu sempurna berpasang-pasangan di sana. Nah, maka khilaf atau perbedaan pendapat tentang istri itu bersama suami terakhir atau istri itu akan memilih dari suami yang pernah nikahin dia. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan bahwa khilaf ini, perbedaan ini adalah khilaf mu'tabar. No Pak, khilaf mu'tabar niku. Khilaf yang serius, khilaf yang dianggap dan besar. Kalau khilaf misalkan antara bangun dari rukuk, sujud seperti apa posisinya, itu khilaf yang biasa, masalah fikih. Tapi ini khilaf yang mu'tabar. Jadi dasarnya kuat semua. Coba kalau kita lihat satu persatu. Pertama,
apakah wanita itu bisa memilih? Nek satu kali ya itu suaminya satu itu. Kecuali kalau di antara keduanya nanti imannya enggak sama, maka tidak akan dipertemukan nanti. Soleh sama seagama seiman itu maka akan dipertemukan nanti di sana. Kata Rasulullah SAW, ayyuma mar'atin tawaftu fi anha zaujuha, ada wanita yang ditinggal mati suaminya, fatazawwajat kemudian setelah itu nikah lagi, fahiya li akhiri azwajiha, maka dia akan bersama suami yang akhir, yang nomor 2. Kemudian di dalam riwayat yang lain juga disebutkan Ummu Salamah ketika ditanya apakah bersama suami yang terakhir ataupun boleh memilih, innaha tukhayyaru fatahtaru wa ahsanuhum khuluqan, atau kama qol, istrinya ini boleh milih mana yang dia suka, yang paling baik akhlaknya. Ya. Adapun athar yang menyatakan bersama suami yang terakhir banyak seperti kisah Hudzaifah, kisah Ummu Darda. Itu ketika Hudzaifah tadi siapa nasihatin istri, nanti kalau aku mati dulu kamu ndak usah nikah lagi, karena kamu akan aku peristri nanti di akhirat. Ummu Darda pun bilang demikian. Ketika Abu Darda masih hidup, beliau wasiat sama aku, sepeninggalnya beliau nanti saya tidak boleh nikah. Dan kenapa? Akan berkumpul dengan suaminya yang bernama Abu Darda. Maka kesimpulannya, apakah tetap boleh memilih dengan suami yang pernah menikahi dia lebih dari satu, ataupun tetap bersama suami yang terakhir? Maka kesimpulan di sini adalah khilaf ulama ya luar biasa. Kira-kira ajeng milih kenapa tetap setia, Bu? Suami panjenengan nanti membisikin kalimat itu, paling tidak diawali, kijane tenanan ora to Pak sampean nggih. Yo nek biyen nek pas gek arep deketin orang gombale tenanan, wis donya akhirat wis pokoke segalanya. Kamu adalah hidupku dan matiku. Nah, niku gek enom, sehat, waras, itu. Nah wis tuwa ngoten iki kadang-kadang ngopeni ya bosen. Jangan iki ora setuju, ora cocok dan lain sebagainya. Nggih, jadi itu diantara ihtimalnya, kemungkinannya apapun itu yang terjadi silahkan. Tapi khusus untuk istri Rasulullah janda semua, kecuali siapa? Aisyah, dan semua nanti akan berpasangan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ada sedikit cerita, masih keluarga. Saya suruh nikah, banyak orang yang datang ke situ, dia belum punya anak. Terus bilangnya, "Adah aku pokoknya sama dia, dunia akhirat." Sampai sekarang. Dan barangkali pilihan kita sekarang, prediksi kita sekarang itu tidak tentu lebih baik daripada nanti pilihan Allah di akhirat. Mungkin dia akan lebih selamat, lebih terlindung, lebih terjaga kehormatannya gitu kan, walaupun cinta matinya sangat sama yang sudah meninggal tadi. Misalkan itu saya punya saudara itu tetap nggak mau. Saya bilang belum tentu pilihanmu itu lebih baik. Oke, tapi nanti disuka terus nang kono niku susah, seneng karo bojone wong mboten. Monting padang masar niku. Maaf nggih, di padang masar nggak pakai busana. Yang tidak ada satu sama lain yang nafsu. Ketika Rasulullah cerita sama Aisyah, Aisyah niku merasa geli. Nggak ada apa, nggak berbusana sama sekali. Nyeker. Yang laki-lakinya dulu wis sunat, akhirnya nggak sunat di situ. Dulunya berbulu jenggot nggak ada di sunat. Kata Aisyah, apakah kita satu sama lain nggak akan melihat ya Rasulullah? Beliau hanya membacakan ayat yauma idzin sya'nui nih. Hari itu wong niku repot, bingung, susah mikir keselamatannya awake dhewe. Ndak mungkin sempat akan lihat-lihat orang lain.
Makanya terutama yang ada inti di nanti penyerahan tulisan, catatan, ditimbangan dan sirot. Ini tiga-tiganya adalah ketika kita nanti lupa dengan semua orang dan termasuk keluarga dekat kita. Paling takut itu nanti ketika dikasih catatan amal. Enten sing dikeke sopan lewat depan, enten dari sebelah kanan, sebelah kiri ada yang dilempar dari belakang. Saking eleke catatannya. Dan ketika itu kita tidak ingat sama keluarga dekat kita. Termasuk ketika ditimbang, termasuk ketika melewati syirat. Cari aku, panggil aku akan memberikan syafaat, kata Rasulullah SAW. Maka ketika kita belum melewati syirat dan semua akan lewat situ, Rasulullah sudah di haud, di ujung syirat sana jembatan, beliau nunggu. Ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Itu syafaatnya Rasulullah SAW. Kita memang orang akhir, tapi giliran nanti masuk surga nomor 1. Nahnul akhirun wa nahnul awwalun, kata Nabi. Kita ini memang orang-orang akhir, generasi paling akhir zaman, tapi nanti kita giliran masuk surga adalah nomor 1, kloter pertama. Ya, maka kemudian akan berbondong-bondong umat-umat sebelum Nabi, umat ini akan minta syafaat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu kisah yang menarik yang bisa kita ambil kesimpulan. Jadi memang niatnya memang untuk akhirat. Oke. Jadi kalimat-kalimat dunia, walaupun sadar tidak sadar kamu adalah dunia dan akhirat, hidup dan matiku, niku sadar nggak sadar memang seperti itu. Oke. Jadi makin sama-sama tua, sama-sama niku nggih tetap setia. Wong sesuk niku nek mriko ngono malih masalahnya. Kesempurnaan umur, fisik, oke. Dan kita nikmatnya bisa menikmati semua Allah berikan di situ. Adalah umur 30 dan 33 sampai 33 tahun. Wallahu a'lam bishawab.